Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kami ingin presentasikan tentang estimasi parameter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Didi dan juga rekan saya. Nama saya Nabila Cahyuni. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Itu definisi pendugaan atau estimasi. Pendugaan merupakan salah satu kegiatan menemukan nilai atau selang tertentu berdasarkan data-data pada sampel. Nilai yang diperoleh ini merupakan nilai yang digunakan untuk menduga atau menaksir nilai parameter populasi dari mana asal sampel tersebut diambil. Estimasi adalah keseluruhan proses yang menggunakan estimator atau nilai statistik seperti median, varian, standar deviasi untuk menghasilkan suatu estimasi yang diharapkan mendekati parameter populasi. Itu adalah definisi dari Cahyono tahun 2018. Berikutnya ada definisi dari Umami tahun 2021, yaitu estimasi merupakan suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi atau parameter dengan memakai nilai sampel atau statistik. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa estimasi atau pendugaan adalah suatu kegiatan memprediksi nilai populasi dengan menggunakan nilai sampel dari populasi tersebut. Bisa digeser. Selanjutnya itu ada pendugaan estimasi. Parameter adalah satuan-satuan ukuran kualitatif yang terdapat pada populasi. Statistik adalah satuan-satuan ukuran kuantitatif yang terdapat pada sampel. Berikutnya ada sifat-sifat penduga atau estimator. Yang pertama itu ada tidak bias, itu apabila nilai harapan dari estimator atau juga statistik sama dengan nilai parameter yang diduga. Yang kedua ada konsistensi, jumlah kuadrat galatnya mendekati 0 jika ukuran contoh mendekati tak hingga. Yang ketiga ada efisiensi, yaitu penduga yang memiliki ragam terkecil merupakan penduga yang paling efisien. Dan yang terakhir ada kecukupan, yaitu penduga harus mengandung semua informasi tentang parameter populasi. Berikut ada contoh grafik dari sifat parameter yang tidak bias. Bisa dilihat ini ada yang sifat yang biasnya sama yang tidak bias. Yang berikutnya ada efisiensi, yaitu penduga yang memiliki ragam terkecil merupakan penduga yang paling efisien. Berikut adalah contoh grafik dari sifat efisiensi. Selanjutnya ada konsistensi, yaitu apabila penambahan jumlah sampel menyebabkan nilai estimator tersebut semakin dekat dengan nilai parameter yang diestimasi, maka bisa dilihat dari gambar di samping dapat dilihat bahwa estimator dengan N sama dengan 50 memiliki variasi yang lebih kecil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa estimator dengan N sama dengan 50 lebih baik daripada estimator dengan N sama dengan 30 dan N sama dengan 10. Selanjutnya ada jenis-jenis estimasi. Jenis estimasi terbagi menjadi dua, yaitu estimasi titik dan juga estimasi interval. Estimasi titik merupakan estimasi dari suatu parameter populasi adalah pendugaan yang diberikan berupa sebuah bilangan. Misal, X bar sama dengan alpha X per N. Kelemahannya tidak ada derajat untuk kepercayaan. Berikutnya adalah pengertian dari estimasi interval, yaitu estimasi interval adalah estimasi yang diberikan dalam suatu interval tertentu. Selanjutnya ada estimasi titik, yaitu contohnya dari Cahyono tahun 2018, yaitu seorang petugas kesehatan ingin mengestimasi rata-rata penderita paru-paru di wilayah kerja Puskesmas 1. Petugas mengumpulkan data sampel penderita pada beberapa desa, didapatkan seperti tabel gambar di samping. Berikut adalah penyelesaian jawaban dari contoh soal di slide sebelumnya. Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah 0,375. Estimasi interval, yaitu dibagi dua rumus. Yang pertama itu ada alfa diketahui dan alfa tidak diketahui. Berikut adalah contoh soal untuk estimasi interval yang alfanya diketahui. Bisa dilihat ini ada contoh soalnya dan ada pengertiannya. Dan selanjutnya ada contoh soal juga yang berkaitan dengan estimasi interval, dan ini untuk yang alfa tidak diketahui. Derajat kebebasan. Derajat kebebasan suatu statistik adalah banyaknya anggota sampel yang bebas dikurangi dengan banyak parameter populasi yang harus diduga dari pengamatan sampel, yaitu contohnya di bawah ini. Dan ini adalah hasil akhir dari contoh soal derajat kebebasan. Berikutnya itu ada estimasi interval dibagi menjadi dua jika nilai N lebih besar dari 30 dan N kurang dari 30. Berikutnya masih berkaitan dengan estimasi interval, itu ada contoh soal yang kedua, itu diambil dari definisi
Dan menurut Sudaryono tahun 2021 yaitu perusahaan RSI memproduksi kotak bahan makanan dengan berat bersih menyebar normal dengan simpangan baku yaitu alfa sama dengan 15 gram. Dari produksi tersebut dipilih satu contoh acak berukuran 25. Setelah ditimbang dengan seksama diperoleh berat bersih rata-rata X barnya sama dengan 360 gram. Tentukan selang kepercayaan 95% dan 99% bagi rataan berat kotak tersebut. Di samping adalah penyelesaiannya, mulai dari rumus interval yang dipakai di soal ini, dan ini adalah hasil akhir dari contoh soal yang kedua. Berikutnya ada contoh kedua dari Sudaryono tahun 2021, yaitu suatu contoh acak berukuran 20 dipilih dari suatu populasi. Setelah statistik contoh dihitung, diperoleh rata-rata 200 dengan simpang baku sebesar 60. Tentukan selang kepercayaan 98% bagi rataan populasi. Dan ini adalah penyelesaian serta jawabannya. Sekian presentasi dari kami dengan materi estimasi parameter. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.